pagi teman-teman. Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Apa kabar? Sehat ya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kita akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap? Angkat tangannya. Yeay, sudah siap. Yuk, kita bersama-sama memuji Tuhan. Bernyanyi lagu Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siapa yang senang jadi anak Tuhan? Saya. Ya, yuk 1, 2, 3. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan sudah memanggil kami untuk beribadah. Teruskan ibadah kami supaya senang kepada Tuhan. Tolonglah Kak Eva beritakan firman Tuhan yang penuh hikmat. Dan firman Tuhan kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sekarang mari kita siapkan hati, mata, dan telinga kita untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Tapi kita akan bacakan ayat 1 sampai ayat 4 aja ya adik-adik. Nanti yang lain adik-adik bisa teruskan dengan membaca di rumah masing-masing. Kita baca bersama-sama yuk. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Demikianlah firman Tuhan pagi ini. Adik-adik yang kakak kasihi dalam Tuhan Yesus, cerita yang kita baca firman Tuhan tadi menceritakan tentang surat dari siapa? Bapak Petrus. Iya, surat dari Bapak Petrus yang ditujukan
buat jemaat Tuhan yang tersebar di beberapa kota. Nah, adik-adik tahu nggak kalau jemaat Tuhan yang tersebar ini sesungguhnya mereka sedang mengalami kesusahan loh, karena kepercayaan atau iman mereka kepada Tuhan. Aduh, kasihan ya adik-adik. Nah, itulah sebabnya Bapak Petrus menuliskan surat untuk menguatkan mereka, menghibur mereka, mengatakan bahwa mereka harus tetap kuat dalam pengharapan, iman, dan kasih kepada Tuhan. Aduh kakak, artinya pengharapan, iman, dan kasih itu apa sih kak? Aku nggak ngerti kakak. Hehehe, iya kak, aku juga nggak ngerti. Shh. Kakak jelasin ya adik-adik. Coba simak baik-baik ya. Sekarang kakak mau tanya dulu ya. Siapa di antara kalian yang udah pernah melihat atau bertemu Tuhan secara langsung? Iya, kakak juga belum tuh. Kakak maupun adik-adik pasti mengetahui gambaran Tuhan Yesus selama ini hanya lewat gambar-gambar atau mungkin lewat film-film yang mungkin pernah kita tonton. Nah, sekalipun kita belum pernah melihat Tuhan secara langsung, kita sungguh percaya kepada Dia dan meyakini Dia sebagai juru selamat. Nah, inilah yang disebut iman, yaitu percaya pada Tuhan sekalipun tidak melihat Dia. Karena iman, kita selalu menutup doa kita dengan kalimat di dalam nama Tuhan Yesus. Karena iman juga adik-adik, kita taat beribadah, termasuk adik-adik, taat beribadah lewat impa sekalipun dari rumah masing-masing. Jadi, coba kita ulangi lagi ya. Iman adalah percaya sekalipun tidak melihat. Yep, pinter. Nah, di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Tuhan selalu ada dekat kita, menolong kita, dan memberikan kita pengharapan yang pasti di dalam Dia. Sekalipun sekarang kita lagi pusing, kita lagi khawatir dengan adanya virus corona saat ini, tapi di saat kita yakin bahwa ini semua pasti akan berlalu karena Tuhan beserta dengan kita, itulah yang kita sebut pengharapan di dalam Tuhan. Oke, sekarang kita menggambar yuk. Sambil mendengar cerita firman Tuhan, kita beraktivitas, kita gambar. Ini nih, coba adik-adik ikutin gambarnya ya. Sudah? Ayo, gambar apa itu ya? Iya betul, itu gambar yang biasanya kita sebut dengan cinta atau kasih atau love. Nah, adik-adik pasti sangat sayang kan sama mama papa? Dan adik-adik pasti merasa senang dan bahagia saat mama papa ada bersama dengan kita. Nah, rasa inilah yang kita sebut sebagai kasih. Nah, adik-adik, di atas semuanya itu, Tuhan Yesus adalah wujud kasih Allah yang paling sempurna di dunia ini. Kenapa?
karena Tuhan Yesus bahkan rela memberikan hidupnya mati di kayu salib untuk menebus semua dosa kita. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan lewat cerita yang kakak bawakan saat ini ya. Ayo coba kita ulangi yuk. Ada 3 kata yang penting yang kita pelajari saat ini, yaitu I, iman, P, pengharapan, dan K, kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Amin. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan, jadikanlah persembahan ini menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang masih boleh kami rasakan untuk bisa mendengarkan firman-Mu di hari Minggu ini walaupun kami di rumah saja. Tuhan Yesus, tuntunlah kami agar selalu menjadi anak yang memiliki pengharapan dan iman hanya kepadamu saja ya Tuhan. Tuhan, bimbing kami juga supaya bisa menjadi anak yang selalu mengasihi mama, papa, kakak, adik, teman-teman kami, serta orang-orang terdekat kami ya Tuhan. Tuhan, berkati juga bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi virus corona. Tuhan, jamah orang-orang yang sakit melalui obat dan makanan yang mereka makan dan minum, serta tangan-tangan dokter yang mengobati mereka ya Tuhan. Tuhan, berkati juga aktivitas kami selama 1 minggu ke depan, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu kembali di minggu depan lagi ya Tuhan. Doa ini kami satukan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kakak harap semua sehat dan bersemangat ya.
Kakak Feni, mewakili seluruh kakak layan Pelkat PA GPB Gracia, ingin mengucapkan selamat atas keberhasilan adik-adik dalam dunia pendidikan. Naik kelas semua kan ya? Kakak harap semua naik kelas ya. Puji Tuhan. Untuk adik-adik kelas 1 SD, selamat datang di kelas kecil. Adik-adik akan beribadah bersama dengan kakak-kakak kelas kalian yang kelas 2 dan kelas 3 SD. Kita akan beribadah di lantai 2 jika kita sudah beribadah normal lagi di rumah ibadah ya adik-adik ya. Nggak lagi tuh di lantai 1. Iya, tapi sementara ini kita tetap beribadah di rumah melalui video yang sudah disiapkan oleh kakak layan ya adik-adik. Untuk adik-adik kelas 4 SD, selamat datang di kelas tanggung. Kalian akan beribadah dengan kakak-kakak kalian yang kelas 5 dan kelas 6. Kalian akan beribadah di lantai 2 seperti yang kemarin, hanya berbeda kelas ya atau ruang. Nah, untuk adik-adik kelas 7 atau kelas 1 SMP, nanti pada saatnya kalian akan beribadah di IHMPT. Apa sih IHMPT? IHMPT itu ibadah hari Minggu pelayanan teruna. Namun untuk beberapa minggu ke depan, kalian tetap beribadah di IMPA kelas tanggung ya adik-adik. Sampai acara serah terima PA ke PT berlangsung, maka setelah itu kalian akan beribadah di IHMPT. Oke? Ya, sekali lagi Kakak Feni mewakili seluruh kakak layan PKPA mengucapkan selamat ya untuk kalian semua yang sudah berhasil naik ke kelas atau ke jenjang berikutnya. Tetap semangat, tetap bersuka cita, dan tetap setia beribadah kepada Tuhan walau hanya di rumah saja. Jangan lupa makan sayur dan buah supaya sehat selalu. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan berkati. Sampai jumpa lagi ya.